pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Putri Aulia, inilah dia informasi selengkapnya. Pemirsa, penolakan rencana pembangunan sebuah rumah ibadah terjadi di Kota Medan. Sejumlah warga lingkungan 6, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, menolak pembangunan vihara di wilayah mereka. Puluhan warga menggelar aksi di kantor camat Medan Deli di Jalan Rumah Potong Hewan pada Kamis 18 September 2025. Dalam orasi, warga menyatakan menolak pembangunan vihara karena di lingkungan mereka tidak ada masyarakat beragama Buddha. Warga khawatir keberadaan vihara dapat menimbulkan masalah sara di kemudian hari. Selain itu, warga juga menuntut agar Kepala Lingkungan 6, Syawaludin, dinonaktifkan. Ia diduga membagikan paket sembako berupa beras, minyak, dan gula kepada warga sebagai imbalan dukungan pembangunan vihara. Masyarakat menilai Syawaludin tidak lagi layak dipercaya karena dianggap sering membebankan biaya tambahan pada urusan administrasi. Kepling, dugaan kami, Kepling menyuruh ada 2 orang suruhannya untuk membagi beras dari wihara. Alasannya untuk sembako. Orang namanya masyarakat dikasih sembako ya tanda tangan. Nyatanya untuk pembuatan itu, sebagian orang terkejut, ya kan, nggak tahu menahu masalah apa, tiba-tiba dapat beras nyatanya untuk bangunan wihara. Kasih Trantip Kecamatan Medan Deli Ahmad Rifai Siregar yang hadir mewakili camat menegaskan bahwa pihak kecamatan belum pernah mengeluarkan rekomendasi pembangunan vihara. Ia juga berjanji akan mengevaluasi kinerja kepala lingkungan yang menuai protes warga. Musyawarah antara warga, pihak kelurahan, aparat keamanan, dan kecamatan masih akan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik. KTP katanya ada warga dimintai oleh Kepling lingkungan alam sekitar 150.000, itu apa memang benar? Sepengetahuan saya, pengurusan KTP itu gratis Pak ya. Untuk pengaduan warga tersebut akan segera kami proses dan apabila terbukti akan kami tindak lanjuti terkait kepala lingkungan tersebut. Ya. Jadi terkait masalah ada banjir itu Pak Kep, udah lama katanya itu. Banjir memang saya akui, memang di situ sering terjadi banjir, terlebih lagi ketika hujan deras. Namun kita upaya yang pernah kita lakukan di situ selama saya lurah di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli semenjak tahun 2021 itu 3 bulan setelah saya lurah itu kita langsung pelaksanaan pembangunan pembetonan jalan di salah satu gang yang ada di situ, yang bakti. Upaya yang terus kita lakukan adalah menormalisasi drainase. Namun keadaan gang yang memang melengkung dibandingkan jalan maupun benteng sungai, itu kita terus berupaya mencari aliran maupun terus berupaya meninggikan jalan. Mengingat lingkungan yang ada di Kelurahan Titipapan terdiri dari 16 lingkungan, tentu kita membutuhkan waktu untuk menyampaikan pembangunan tersebut kembali ke lingkungan 6 lagi. Nah itu kan itu drainase maupun jalannya. Ketika musrembang pun selalu kita tampung itu di musrembang untuk diajukan kepada OPD terkait untuk membangun jalan maupun drainasenya. itu yang memang tertuang dan untuk drainase itu kalau nggak salah sudah 3 tahun itu dituangkan ke musrenbang Bang. Iya. Cuman kenyataannya belum realisasi itu Bang. Sementara yang setahu saya itu pengerjaan drainase jalan akibat banjir itu sudah berapa tahun terakhir ini dimasukkan terus ke musrenbang, tapi nyatanya belum ada realisasi. Itu gimana? Salah satunya itu Gang Bakti yang sudah direalisasikan peninggian jalannya. Tapi dituangkan di musrenbang kan nggak Gang Bakti aja gitu. Gimana Bang? Yang dituangkan di musrenbang itu dengan tidak di Gang Bakti aja di lingkungan 6 Selatan. Iya, tidak di itu kan yang wilayah lain kan belum belum. Seluruh lingkungan di Kelurahan Titipapan itu dituangkan di musrenbang. Jadi gebrakan Pak Lurah itu untuk di tahun ini apa dan itu untuk mengatasi banjir. Sementara itu tiap berapa kali itu dituangkan terus itu untuk di Upaya yang bisa kita lakukan adalah bergotong royong, mengajak warga bergotong royong, menormalisasi drainase yang ada. Kita akui kekurangan kita dalam personil mengingat adanya 16 lingkungan.
Apakah sudah diajukan ke, kan biasanya di Musrembang itu diajukan ke DPR itu kan belum direalisasikan itu Pak, ke Dewan itu belum direalisasikan, atau itu belum diketok palu itu Pak. Apa memang diselipkan, ditiadakan atau gimana tuh untuk pembangunan yang untuk sarana drainase itu tiap tahun itu dituangkan aja itu, tapi di anggota Dewan, di anggota Banggar itu belum ada direalisasikan. Kita udah konfirmasi ke anggota Dewan gitu. Nah, itu gimana tuh? Hal itu Apa dihapus atau gimana itu Bang? Coba saya cari tahu lagi Pak, Heeh. gimana sehingga kenapa belum ada di Ya, sementara kita memang koordinasi sama orang ke DPR. Kebetulan kita berunit di DPR. Untuk di Medan Deli itu belum ada dimasukkan katanya itu. Masalah kebanjiran itu orang dari Musrembang itu, dari kecamatan maupun kelurahan belum ada memasukkan ke itu. Dari pihak DPRD itu pun belum ada mengetahui itu. Makanya belum diketok palu itu Pak. Nah, itulah upaya untuk Pak Lurah sebagai lurah di Kelurahan Titipapan. Nah, itulah harus tunjukkan gebrakan Bapak gitu sebagai lurah gitu. Jadi biar masyarakat ini puas gitu. Apa langkah Bapak nanti untuk ini, apalagi setelah ini kejadian Kepling ini gitu Pak. Nah, itu. Kita melihat kembali di mana letak benang merahnya sehingga itu tidak muncul di DPR. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Sementara orang DPR sendiri belum mengetahui seperti itu gitu, Pak. Jadi berupaya di tahun ini atau di tahun depan, karena kan Musrembang itu kan sudah dimasukkan kan Musrembang. Tahun ini sudah dimasukkan di awal tahun kemarin di Januari kita lakukan Musrembang. Berarti untuk di tahap pelaksana di tahun depan. Iya. Untuk drainase ini masalah banjir ini. Masalah banjir. Gitu. Di tahun depan gitu ya. Oke. Jadi Pak Lurah, izin satu lagi Pak Lurah. Ini warga lingkungan 6 kan tidak mau itu namanya Kepling itu dilanjutkan gitu. Mereka minta dinonaktifkan. Bagaimana tanggapan Pak Lurah? Terkait hal itu sama seperti yang sudah dimusyawarahkan tadi, Pak ya. Tentunya perhatian kepala lingkungan kita harus mengikuti peraturan, memberikan. Kalau langsung diberhentikan itu tadi tidak merubah apa kata Pak Camat tadi kan. Yang pertama tentunya terlibat narkoba, contohnya ya pencurian, kriminal Pak. Itu bisa langsung diberhentikan. Namun terkait permasalahan pengaduan kita harus lebih cross check lagi dan kita akan memberikan surat peringatan untuk kepala lingkungan karena memang kurangnya dalam hal pelayanan dan kurang merangkul masyarakat. Gitu, Pak. Nah, terhadap Kepling ini Pak, menurut Pak Lurah, apakah memang ada indikasi dia ada dengan pihak pengembang itu untuk Cina? Ada dugaan yang itu ada menerima sesuatu gitu? Kalau pengaduan terkait hal itu kami terima pengaduannya. Kalau untuk kesalahan dia memang menyetujuinya, saya akui dan dia bertindak sebagai kepala lingkungan. Tentunya kami hargai ketidaksenangan warga lingkungan 6. Tapi apakah tadi dari warga juga akan mengumpulkan bukti-bukti yang akan diberikan ke Pak Camat juga nantinya. Iya. Itu gimana? Ya, saya juga menunggu bukti-buktinya. Iya. Dari Kota Medan, Gazali Timbins News TV melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Ikuti terus berita lainnya dengan cara like dan subscribe seluruh akun Wins News TV agar tidak ketinggalan berita terupdate lainnya. Saya Putri Aulia, sampai jumpa di tayangan berikutnya.